tuh udah dapet duit yang setiap bulannya ada, kenapa lo keluar kan gitu? Ya kasarnya kenapa berani keluar dari zona aman ini gitu loh. Kita yakinlah kalau kita berusaha, terus kita mencoba untuk berinovasi, masa Tuhan nggak ngasih rezeki sih buat kita, kasarnya gitu. Kalau tidak kita coba, kita tidak lakukan sendiri, kita nggak tahu seperti apa batasan kita untuk jadi pengusaha ini. Perkenalkan, nama saya Rosi Pakpahan. Saya adalah owner dari PT Tahu Jeltot Taisi. Kalau tahu jeltot Taisi itu adalah tahu isi pedas yang dimana saya modifikasi hanya dari tahu biasa, kita variankan isiannya macam-macam, Mas. Jadi dari mulai yang original ada, yang spicy ada, extra spicy ada, chicken ada, tahu walik ada, tahu bakso juga ada. Jadi memang dari varian hanya tahu goreng aja, kita modifikasi, kita kreasikan menjadi olahan tahu cemilan yang bisa dimakan oleh semua orang. Kita berdiri dari tanggal 29 Februari 2012. Sebelum saya terjun langsung di dunia kuliner di Tahu Jeltot Taisi, ini saya tuh awalnya memang nggak langsung bisa sebesar ini ya. Jadi memang awalnya itu memang saya juga sebagai karyawan yang dimana berangkat pagi, pulangnya malam, ya kan. Bahkan matahari belum terbit, kita pulang sudah tenggelam mataharinya kan. Jadi nggak pernah ngeliat matahari di luar gitu loh. Saya bekerja di salah satu bank yang dimana saya langsung pensiun dan saya dan suami terjun langsung lah di bisnis Tahu Jeltot Taisi ini. Yang di awalnya itu pertama memang di awal tuh ya suami saya duluan yang resign. Terus kita pikir ya daripada ini ya kita mau coba juga lah. Kayaknya asik juga gitu loh. Kalau ternyata jualan gorengan itu nggak ada matinya ya gitu loh. Mungkin faktor kepepet juga kali ya. Ada faktor kepepetnya dan kenapa kepengen jadi keluar dari zona aman lah kasarnya. Ya ternyata di satu sisi saya juga bisa ngurus yang namanya keluarga, seperti itu. Bisa ngelihat anak-anak juga, seperti itu. Benar-benar ditentang banget sama keluarga. Bahkan bisa dibilang kalau kita bilang itu dimusuhin lah ya. Karena kasarnya bisa dibayangin nggak? Lo tuh udah disekolahin tinggi-tinggi, sastra, Jepang, S1, udah sekolah jauh-jauh dari kasarnya kalau kayak saya kan memang lahir di sini. Tapi kalau suami kan itu dari seberang. Jadi intinya ya nggak muluk-muluk. Kalau orang kampung kasarnya orang kampung ke kota itu kan pasti nggak membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Suami kan petani, orang tuanya kalau sekolah pasti butuh perjuangan dan effort yang luar biasa gitu loh. Lu tuh udah dapet duit yang setiap bulannya ada, kenapa lo keluar kan gitu? Ya kasarnya kenapa berani mengeluarkan keluar dari zona aman ini gitu loh. Kita mau tunjukin gitu loh. Jadi keluar dari zona aman itu memang penuh dengan perjuangan. Tapi kita yakinlah kalau kita berusaha, terus kita mencoba untuk berinovasi, masa Tuhan nggak ngasih rezeki sih buat kita, kasarnya gitu. Nah itulah sesuatu yang memotivasi kami bahwa di satu sisi bahwa tukang gorengan itu bisa naik kelas gitu loh. Ya ternyata ya alhamdulillah puji Tuhannya bisa sampai sebesar ini. Kalau sekarang keluarga juga sudah menerima, sudah mendukung, sudah mendoakan dan selalu mensupport kita punya bisnis saat ini. Kalau rintangan sih banyak ya, maksudnya beberapa ada yang memang benar-benar membuat kita itu hopeless juga gitu loh. Bahkan bukan sekali dua kali gitu loh.
Bahkan kita udah jalan sekitar 12 tahun ini. Rintangannya itu ya pertama ya bahan baku, Mas. Jadi bahan baku itu sampai sekarang yang kita pakai selalu fresh itu kacang kedelai. Dan kacang kedelai kita itu nggak bisa yang lokal, harus yang impor. Nah sekarang permasalahannya kacang kedelai hari ini misalkan 8.000, nanti tiba-tiba itu bisa 12 ribuan gitu loh. Ya itulah sampai sekarang seperti itu. Terus yang kedua masalah cabai. Cabainya itu kita pakai cabai rawit setan dan yang fresh sekali kita produksi itu minimal tuh 100 kilo. Itu kebayang nggak selama 12 tahun itu nggak pernah stabil yang namanya. Hari ini beli cabai 35.000 ya, besok 35.000 ya, bahkan mungkin turun. Enggak, malah hari ini 35.000, besok bisa sampai 50.000, bahkan bisa 100.000 gitu loh. Terus yang selanjutnya itu semua bahan baku kita yang pertama, yang tadi saya bilang kacang kedelai, kol, wortel, sama cabai itu dari 4 itu, itulah yang benar-benar sangat-sangat menjadi apa namanya PR buat kita gitu. Gimana caranya supaya bisa tetap produksi. Nggak ada, Mas. Sama sekali nggak ada. Jadi memang dunianya saya tuh tukang marketing, ya kan. Jadi sampai saya kerja pun di perusahaan sampai ini saya tuh dunianya dunia marketing, Mas. Jadi kalau dunia marketing itu kan setiap hari ketemu orang segala macam. Kita nggak ada tuh yang namanya punya basic untuk jiwa pengusaha apa segala macam, nggak ada. Malah orang tua saya itu supir angkot gitu loh, supir angkot di dekat rumah ini gitu loh. Jadi ya memang saya memang lahir di sini di Depok. Kalau suami memang dari seberang dari Medan seperti itu. Jadi ya memang yang basic untuk ingin jadi pengusaha itu nggak ada. Awalnya itu kan karena saya kan memang tiap hari itu trial dulu, Mas, ke sekolah anak-anak saya. Jadi tugasnya itu cuman sebagai antar jemput anak. Tiap hari itu tahu saya bawa sekontainer kecil itu kayak cooler box itu yang dari cooler plastik itu. Setiap hari saya bawa 100 biji tahu. Saya bagi-bagiin ke orang tua ataupun bapak atau ibu yang ada di sekolah anak saya yang menunggu anaknya sekolah. Saya suruh cobain, Pak, cobain dong tahu saya. Bu, cobain dong tahu saya. Mah, tahu lo tuh nggak enak gitu loh. Tahu lo tuh pedes banget. Tahu lo tuh nggak bisa dimakan. Tahu lo tuh keasinan. Tahu lo kepedesan, nggak bisa dimakan. Pokoknya keras lah apa segala macam. Jadi itulah yang setiap hari dari Senin sampai Jumat selama 3 bulan saya trial ngasih orang tua murid yang menunggu di sekolah anak saya. Selama 3 bulan itulah di bulan ketiga barulah saya bawa lagi itu tahu saya bilang sama orang-orang di situ, Pak cobain lagi dong Pak tahu saya, Bu cobain lagi dong. Di bulan ketiga itulah mereka langsung bilang, Mah tahu lo tuh udah enak, Mah tahu lo pedes gurihnya udah pas, Mah crunchy-nya dapet, Mah itu juicy-nya itu di dalamnya enak banget gitu loh. Nah dari situlah saya bawa pulang setelah saya rangkum dari omongan bapak ibu yang ngetes kita punya resep, dikuncilah sama suami saya resepnya. Seperti itulah Mas. Jadi ya sebenarnya sih awalnya buat kalangan sendiri, jualan untuk sendiri. Tapi lama-kelamaan karena beberapa orang yang konsumen kita beli, Bu saya mau dong ikut bisnis ibu ini seperti itu. Jadi ya kasarnya sih sebenarnya ya faktor kepepet juga sih karena faktor konsumen menyuruh-nyuruh kita untuk buka bisnis ini. Seperti itu. Dulu mah belum ada kita ngurus-ngurus ini ya Mas, ngurus-ngurus legalitas belum ada awal-awalnya. Begitu ada orang yang mau untuk gabung di kita barulah kita benahin lah itu semua legalitas kita ininya surat-suratnya, kita ini kan semua dokumentasinya, barulah kita mulai ke business opportunity. Jadi kayak kemitraan dulu lah seperti itu. Kalau untuk standarisasinya di awal itu kan awalnya itu saya masih ngambil dengan orang. Ngambil di orang itu pun ya karena memang kita belum punya pengalaman ya, belum punya pengalaman untuk bikin tahu.
seiring waktu berjalan kita mikir ternyata lebih enak kalau kita dari hulu ke hilir kita yang produksi seperti itu. Dan ya untungnya ya Tuhan masih baik ya sama kita, makanya kita dikasih orang-orang ataupun tim yang luar biasa yang bisa membantu kami dari mulai kami bikin tahu sendiri, karena sekarang kita udah punya pabrik tahu sendiri, sekarang udah sekitar jalan 4 tahun lebih lah ini kita pabrik tahu kita ini. Terus kita juga semuanya dari mulai tahu produksi sendiri, bumbu-bumbunya juga kita bikin sendiri juga, racik sendiri, dari tepungnya juga kita premix sendiri. Jadi memang semuanya itu dari hulu ke hilir dari kita semuanya. Kalau untuk kompetitor mah banyak ya, kasarnya yang tahu isi pedas itu nggak mungkin nggak Taisi aja gitu loh. Tapi memang adalah beberapa yang memang sama seperti kami. Tapi mungkin bisa digaris besarin dan dicatat banget bahwa perbedaan dari tahu Jelto Taisi dengan tahu-tahu pedas yang lain itu yang pertama kita produksi sendiri tahunya. Kita nggak dijual di pasaran, memang hanya untuk mitra-mitra kami aja. Terus yang kedua, isiannya pun kita bervariasi banyak. Nggak hanya satu sayuran aja, enggak. Tapi kita ada sekitar 11 varian lebih lah kita mengeluarkan produk tahu kita ini. Terus yang ketiga, kita legalitas kita sudah lengkap semua. Dari mulai MO, dari halalnya kita ada, terus dari legalitas surat-surat pun kita lengkap seperti itu. Dan jangan diragukan lagi, sudah terdaftar di BP POM seperti itu. Jadi kita buka dana itu ataupun kemitraan di tahu Jelto Taisi itu mulai dari 5 juta, 20 juta, dan 55 juta. Kalau misalkan untuk yang 5 juta biasanya seperti yang saya bilang mungkin ibu-ibu yang bisa pengen jualan di rumahan, kita supply. Kita bantu untuk mereka bisa bisnis cari cuan juga dari mulai di rumah. Itu yang paket 5 jutanya. Bahan baku kita kasih di awal seperti itu. Dan dia bisa pakai brand kita. Terus yang kedua kalau yang paket 20 juta mungkin teman-teman bisa lihat juga di depan kayak mungkin teras supermarket. Terus di rest area ada juga. Terus di food court itu ada. Jadi paket yang 20 juta itu yang paket aluminiumnya. Jadi paket aluminium itu yang biasanya gerobakan. Ya kalau gerobakan itu ya biasanya kan kebanyakan orang ready to eat ya sama yang online. Seperti itu. Terus kalau yang paket 55 juta itu mungkin yang di depan Alfa, yang di depan dalam mall, cafe, terus food court juga seperti itu ya mungkin kayak seperti ini. Modelnya boothnya itu premium. Yang premium punya seperti itu. Jadi memang orang yang mungkin dari ibu-ibu yang tidak kerja di kantoran bisa buka di rumahnya mereka sendiri seperti itu. Karena kita akan support di bahan baku kita support, terus kita akan support juga di online-nya, di aplikasi online-nya. Jadi di tahu Jelto Taisi ini bisa jualan dalam kondisi ready to eat sama frozen food-nya gitu. Jadi dalam kondisi frozen dia bisa jualan juga. Sudah frozen saya punya. Nah, ini udah habis. Udah dikirim semua soalnya tadi penuh full. Jadi ini semuanya udah ada punya orang nih mas. Ini buat dikirim besok. Ini tinggal kirim aja. Ini buat dikirim besok. Kalau yang udah beku ini buat kirim besok. Yang ini buat kirim besok semuanya. Jadi variannya juga banyak. Kenapa Bu akhirnya ada frozenannya gini? Ya karena banyak yang minta sebenarnya. Terus mereka malah pengennya ya saya pengen goreng sendiri seperti itu. Jadi dengan goreng sendiri ini ya mereka lebih bisa untuk stok di rumah untuk kasarnya buat arisan bisa, buat dia jual lagi bisa seperti itu. Kalau di awal kita nggak bikin seperti ini karena kita ngirimnya dalam kondisi fresh. Jadi kan ini kan yang baru nih produksi hari ini. Yeah. Ini yang tadi pagi ini. Tadi pagi ini yang baru fresh. Jadi kalau kita ngirim di awal tuh fresh seperti ini. Tapi resikonya kalau kita kirim fresh ke mitra itu sangat-sangat high resiko banget gitu loh. Karena kita sama sekali tahu tidak pakai bahan pengawet sama sekali.
Jadi memang benar-benar fresh dan hanya ketahanannya itu cuma 1 kali 24 jam. Makanya setelah tidak ada panas, tapi sudah di wrapping begini, langsung dimasukin ke ruang ini ya, ruang pembeku ya, supaya bisa tahan dan bisa siap kirim ke mitra-mitra ataupun reseller-reseller yang ada di Jabodetabek ini. Kalau ditanya ya sebenarnya sih kita balik lagi ke diri kita sendiri ya. Sekarang kita mau bawa kemana kitanya ini. Kalau kasarnya, kalau memang masih enjoy menjadi karyawan monggo, kita nggak bisa paksa kan. Tapi kalau misalkan memang mau menjadi pengusaha, kasarnya ya tidak ada, kasarnya jangan pernah langsung menyerah sih sebenarnya. Tapi ya intinya kalau misalkan memang mau menjadi pengusaha itu, ya kasarnya seperti kita belajar berenang aja Mas. Kalau belajar berenang kan pasti dari kaki sampai ujung rambut basah semua kan. Jadi jangan setengah-setengah gitu loh. Kasarnya kalau tidak kita coba, kita tidak lakukan sendiri, kita nggak tahu seperti apa batasan kita untuk jadi pengusaha ini. Seperti itu sih sebenarnya dari saya pribadi gitu loh.